Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, masih di channelnya Kang Uut, mengulas dunia perkambingan. Nah, kali ini saya ada di Dusun Ploso Kembang, Desa Pikatan, Kecamatan Wonodadi, Blitar. Ini salah satu kandang panservan milik Cakjo yang punya Ramon. Nah, di sini nanti saya akan mengulas kandangnya Panservam dan beserta isinya bersama Cakjo. Bagaimana keseluruhannya? Ikuti terus, tonton terus channel saya. Jangan lupa like, subscribe, komen atau share sebanyak mungkin. Mungkin bisa menjadi motivasi bagi para peternak kambing. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Halo guys, tuan rumah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah pinaringan sehat. Monggo. Sunggang Pak nih wow. Tenggang nyakruk Alhamdulillah, sambil nyakruk. ngopi Mas Uut. Wala sera umum. Aku tak lido kene sing kuwe enak. Wes ngarit Pak. Lah ngarit iki soal gampang Mas Uut. Ngono. Buri anu akeh. Waduh sera umum kae. Ono betul sayang. Nah. Waduh sera umum kae. Alhamdulillah kena diopen-open Mas Uut. Pak, kedatangan kula mriki wae Pak. Setunggal silaturahmi. Yang kedua, saya mau tanya-tanya tentang kandangnya sampean. Jadi awal mula berdirinya Panservam. Ya, Panservam sama seisinya itu bersama jenengan ini memelihara sekian banyak iki mbiyen awal mulane dibibit sekali itu kaya apa ngono Pak. Awal mula saya berkecimpung di kambing 2002 akhir. 2002. Waktu itu saya merawat 3 kambing dengan modal 2.300.000 waktu itu. 2002 ya Pak. Ya 2002 akhir. Nah, kebetulan pada waktu itu kambing beranak pinak, akhirnya saya ganti yang jenis lebih bagus. Terus mulai 2006 saya berani ke rumah Mbah Sambiah waktu itu, Luri Sentiati, Sleman. Wah, sampai jauh ke sana ya Pak. Yo memang niatnya belajar Mas Uut, bagaimanapun caranya yo tetap digoleki lah sumber-sumbernya. Bisa kita dengar sendiri guys, ini salah satu motivasi dari senior yang salah satunya di Blitar yaitu Pak Cakjo yang punya Panservam. Ini bisa buat motivasi buat jenengan, kagem saya, bagi peternak-peternak yang lain bahwa tidak semudah membalikkan telapak tangan ya Pak. Betul. Ya. Segitulah perjuangannya. Ya kita perlu waktu, perlu kesabaran, ketelatenan juga. Siap, iya. Ini bisa dimasukkan ke hati juga sih. Iya. Jadi tidak cukup omongnya kok penak memelihara kambing, tidak semudah itu. Kadang tidak semudah yang kita bayangkan. Ya namanya kambing itu ya namanya hewan hidup, di antara mati dan hidup, terutama di penyakit juga itu memang perlu kita tahu. Apalagi perubahan musim, perubahan cuaca, kambing jenis PE yang sering terjadi itu kembung, masuk angin. Nah, itu. Jadi di samping kita harus tahu yang namanya jenis kambing, terus harga kambing juga harus tahu teknis merawat juga ya Pak ya. Betul. Di situ. Jadi tidak enak juga sih ya. Tapi alhamdulillah bisa kita lihat Panservam memang sebesar ini berarti ya Cakjo sudah menuju keberhasilannya. Alhamdulillah. Kan kayak gitu ya Pak ya. Iya. Mau diteruskan dari 2.300 jadi 2.300.000. Alhamdulillah Mas Uut. Alhamdulillah memang semua itu perlu waktu juga kok. Terutama kita harus telaten dan paham dari luri-luri kambing. Di situ ya Pak. Iya, kalau kita mengupas luri bahkan 3 hari sampai 5 hari nggak tuntas loh luri kambing itu.
Dari jenengan perjuangannya sampai dari Jogja ya Mas? Iya, Jogja. dulu saya pertama ambil dari Sleman, Anggring Jogja, di rumah Mbah Sambiah waktu itu. Itu bawa luri apa? Itu Luri Sentiaki. Punya Sentiaki. Nah, waktu itu saya kasih nama Arimbi, makanya saya dulu Facebook saya Arimbi Farm. Terus Arimbi sudah berkembang, Arimbi saya jual. Saya punya seperti Asoka, Golden, Balotelli, Joker, apa itu. Akhirnya saya ganti master saya Panzer. Oh, gitu toh asal. Berarti Panzer itu hasil dari sini. Alhamdulillah hasil dari kebun sendiri. Nah, itu bisa diceritakan kayak gitu. Jadi Seperti Asoka itu juga hasil kebun saya sendiri, tapi waktu itu juara 2 kali diambil Mas Irfan Yopi yang jadi maskotnya Lereng Semeru. Oh, yang Lereng Semeru yang ya. dari saya Asoka. Ini bisa didengar, bisa dilihat, bisa dimasukkan ke apa ya? Menjadi pengalaman ya, Pak ya. Ya, semoga bisa jadi inspirasi bagi teman-teman. Memang pelihara kambing itu modal memang banyak, tapi kalau kita bisa mengatur, mengembangbiakan, insya Allah nggak modal banyak. Modal banyak itu kalau sudah berhasil kita jual anak-anaknya itu memang baru kelihatan hasilnya. Oh, ternyata harganya segini baru tahu gitu. Segitunya Bapak, ini perjuangannya seperti segitunya. Jadi kalau orang melihat sekarang gebyare, wah Panzer Farm gede lah, itu seperti itu perjuangannya. Gitu loh guys. Ini sampean ngrawate piye, Pak? Lek niki Mas, jujur mawon kula rawat sendiri. Dirawat piyambak. Dirawat Hebat, sendiri. Hebat guys. Masalahnya gini loh ya. Namanya kambing. Itu kalau yang merawat nggak sehati, nggak kebiasaan, terutama menu makannya nggak cocok, kambing itu nggak mau kok. Susah. Sehat dulu nggak mau. Nggak mau. Gimana ya, kenyang gitu loh. Makanya bagaimanapun caranya tetap saya rawat sendiri. Berarti gini Pak ya, memelihara hewan itu memang kita biasakan seperti keluarga kita sendiri. Harus sehati, kasih sayang. Ya bener ya. Makanya saya walaupun keluar masuk ya, pulang jam 1, jam 2 tetap langsung di kandang untuk menyapa. Dia itu sudah disapa itu sudah bahagia. Ibaratnya kita ketemu, Assalamualaikum, halo, itu sudah bahagia kok. Gitu. Kambing itu bisa mengerti juga bisa, ya? Cuman ngomongnya nggak bisa. Nah. Kalau kita sudah menjiwai Mas Betul, paham kok. Maksudnya kambing seperti ini, yang satu seperti ini paham. Bahkan menu makan ini kadang kan pertama saya kasih sama. Nah nanti kalau nggak habis, oh ini permintaannya kadang kurang ampas, kadang gitu kurang kangkung. Nah itu waktu terakhir kalinya kalau nggak habis berarti menunya makanannya kurang. Berarti tidak bisa sama rata kan? Tidak bisa. Ya ibaratnya sampean kalau aku ya Mas Uut, jenengan senengane sate kula sego pecel kan nggak sama. Wonten lho maksud kula. Ya, Makanya kita harus sehati dengan yang kita rawat. Jadi pemeliharaannya itu harus sepenuh hati. Sepenuh hati, memang, benar. Memang ya butuh kasih sayang juga sih, hewan itu kasih sayangnya juga harus ada dari sang majikan juga. Kan. Pak total ini wonten pinten Pak? Kalau 50 ya ada lah. 50 guys. Ini berawal dari bapaknya cerita tadi, Cak Jonya cerita tadi 2.300.000 sampai sekarang. Ini berkat dari apa ya, ketelatenan beliau, mungkin dia punya kasih sayang sama hewan, itu akhirnya bisa berhasil seperti ini kan kayak gitu. Iya, alhamdulillah. Cempe-cempe ya lakunya ya lumayan juga lah. Iya. Buat ganti makan kambingnya bisa. Gitu. Terus niki ngaten Pak, sing kula mireng nih, yang saya dengar itu Pak, dari petani pemula, peternak pemula itu juga banyak yang gulung tikar Pak. Itu maksudnya gini, jenengan kan sudah istilahnya lama terjun di dunia kayak itu, yang perlu diperhatikan buat motivasi para peternak pemula yang mau berangkat ke peternakan itu apa saja Pak? Ini kunci sebenarnya Pak ya. Sebenarnya kalau kadang pemula itu ya hanya mengandalkan modal.
Oh, gitu. Pemula mintanya fresh langsung masuk kontes. Padahal kalau saya pribadi Iya, ya, betul. kontes itu kedua aja. Pengembangannya belum tentu berhasil kok masuk di kontes. Apalagi kambing itu kalau sudah masuk kontes, masuk UUD. Mohon maaf, harganya melambung loh. Iya, betul. Nah, kalau saya mending belikan indukan yang sedang. Nanti kita nggak usah keburu beli pejantan loh yo. Kita cari pejantan, mau pejantan itu loh banyak. Beli genetik bisa. Nah nanti kalau sudah berkembang, oh ini pejantan dari si A, kok bagus. Nah itu dibesarkan buat breeding sendiri. Itu baru jalan loh ya. Nanti kalau sudah breeding berkembang biak, lalu kita bisa belajar soal materi kontes, baru masuk di kontes. Kan sebagian besar kan gitu. Cuma pemula ada, wah itu kambing bagus, saya beli sekian juta. Nah, kambing bagus dan tidaknya itu perawatan juga perlu. Kambing bagus bisa jadi jelek karena perawatan. Kambing sedang bisa bagus karena perawatan juga. Apalagi kalau sudah masuk di kontes keserasian. Soal keserasian itu kambing semua itu harus full, terutama postur bagus. Jadi kambing kalau dicencang di tali penjuran kan bagus karena serasi. Nah kambing bagus tapi kalau posturnya nggak bagus kan juga nggak bagus. Keserasiannya kan nggak ada kan gitu. Betul gitu. Nah itu tadi salah satu motivasi dari beliau, Cak Jonya, mungkin bisa juga dijadikan pelajaran buat jenengan-jenengan yang mau melangkah di dunia perkambingan, baik di sektor peternakan pedaging ataupun peternakan breeding kontes ya Pak. Betul. Ya. Nah, itu salah satu kunci dari beliaunya. Nah, seperti saya Mas Uud ya, saya dulu pelihara kambing nggak langsung kontes kok. Jangka waktu saya untuk mencapai kontes ini lama kok, perlu waktu kok. Hampir sekitar 5 tahun saya baru berani masuk di kontes kok. Masuk. Dari awal padahal. Ini motivasi yang sangat masuk bagi saya. Makanya ya jujur aja kalau pemula langsung di kontes, mohon maaf yo. Kadang banyak kegagalan di situ. Sebenarnya kambing itu Mas Uud yo. Kalau sudah beranak, nggak ada ruginya kok. Ibaratnya kita beli Indo 7 juta. Iya, betul. Apa mungkin yo anaknya 2 umur 3 bulan laku 5 juta kan nggak mungkin, paling nggak kan di atasnya. Berarti satu putaran kan kembali dari modal Indo. Nah, yang keduanya itu carikan gen yang bagus beli. Oh, pejantan si A, si B, mana yang saya suka. Dibelikan pejantan gen, genetik dari pejantan. Beranak baru, dirawat bagus, bisa masuk kontes, itu baru melangkah. Kan gitu. Masuk. Ini sangat masuk. Kalau saya daripada kita keburu kontes, mending pengembang biakan dulu. Sambil kita apa ya Pak, mempelajari belajar ya kambing, karakter dan parameter kontes itu yang bagaimana. Nah sambil berjalan waktu betul kan kayak gitu ya Pak ya. Karena di tengah-tengah perjalanan kita mau melakukan usaha pasti ada yang namanya masalah. Betul. Sekarang kalau kita kupas seperti Ramon ya, Ramon itu saya memang beli 3 juta waktu itu. Waktu itu 3 tahun juta berapa? kurang lebih ya 3 tahun, 4 tahun Yang lalu berjalan, Ramon hampir 4 tahun. Waktu itu saya beli 3 juta. Kambing nggak begitu bagus. Tapi saya pada waktu itu optimis dari genetik pejantan. Nih kan gitu. Nah, saya rawat, saya ya sepenuh hati lah. Alhamdulillah sekarang bisa seperti Ramon. Hasilnya memuaskan. Memuaskan. Kayak gitu. Bahkan Ramon ini yo pernah ditawar cuma memang sengaja enggak saya jual Mas. Terus itu dulu bibitnya dari mana? Itu dari Mas Safiuddin waktu itu. Safiuddin saya tanya. Oh. Sama teman-temannya kan ditawar 2.500.000. Udahlah, kamu minta berapa? 3 juta Cak. Kalau 2.500.000 saya kalah. Nah terus itu luri dari siapa? Itu anak dari Superboy. Benar-benar ya udahlah pikiran. Oh ini berarti anak dari Superboy. Anak dari Superboy, dari Safiuddin. Nah berarti itu cucu Sawung Punyanya SG. Tetap aja di jalur SG. Tuh, itu sedikit cerita yang namanya Cak Jo mengupas teluri dari Ramon. Jadi intinya tadi
Cak Jo menerangkan bahwa kalau kita mau terjun di dunia perkambingan itu harus tahu silsilah. Iya Pak ya. Benar. Silsilah mulai dari kambingnya itu dari mana, tujuan kita itu nanti kemana, kayak gitu. Ojo gerusa-gerusu, makanya kadang pemula ada yang, wah saya beli dari sana mahal, dijual lagi nggak laku, itu salahin jenengan dewe. Iya, itu Gitu, sebenarnya Mas, ya? salahnya pembeli sendiri kok. Makanya kalau kita belajar kambing harus tahu sedikit, harus tahu dari luri keturunan. Itu kalau di bidang kontes ya. Mas? Kontes, iya walaupun nggak kontes kelas bedeng harus kita paham kok. Asal usul si Asal kambing. usul, terutama pejantan dan induk itu kita harus paham. Suatu saat, walaupun itu induk kurang bagus, kalau luri itu memang jelas, insya Allah suatu saat bisa meledos anak. Ini sama Pak Cak Jo-nya ini, sumpah ini real. Ini Cak Jo ini sama dengan pemikiran saya, otak saya. Kita itu pertama jangan mengeluarkan uang besar dulu. Benar. Kita kenali dulu silsilah, walaupun jelek, kalau itu memang punya keturunan, insya Allah. Insya Allah tetap mencari, memang 100%. mencari asli dari bapak dan induknya. Benar. Itu loh, itu dari kuncinya teman-teman ya. Jadi bisa dipahami, bisa dipelajari kata-kata dari beliau Cak Jo-nya ini yang sudah berpengalaman. Makanya itu ada pepatah toh, kambing kontes belum tentu bisa meranaknya masuk ke kontes. Tapi kalau induk breeding, insya Allah anaknya bisa masuk di kontes, kan gitu. Kalau kita beli induk kelas kontes, pejantan kelas kontes, kan terlalu banyak biaya. Biaya, materi yang dikeluarkan terlalu banyak biaya, Mas. Mending kita cari induk yang sedang aja, yang penting luri jelas. Nanti dicarikan pejantan yang lurinya jelas gitu loh. Insya Allah tetap kok. Suatu saat pasti Suatu saat bisa nukul nih ya Mas. tetap bisa. Cuma kita perlu waktu telaten. Gitu. Pak, niki sing terakhir motivasine jenengan kagem pemula-pemula Pak sing ngajeng melangkah datang dunia perkambingan Mas. Supaya ben kerugiannya ben aja terlalu akeh jajale. Aku dhewe kadang ada yang datang ke saya, Mas, aku kok ngene posisi ngene karo beleng tikar ki piye posisinya gitu loh Mas Uut. Sebenarnya kalau kita beli induk gak bakalan kok belum tikar. Gak bakalan. Walaupun toh induk itu 10 juta, 15 juta, enggak bakalan. Cuma nanti kalau sudah beranak, oh dengan pejantan si A, kok kurang bagusnya, kita kan bisa cari pejantannya lain. Nah, karakter induk seperti ini berarti minta pejantan karakternya yang seperti ini kan bisa dong. Kita kan namanya breeding. Nah, breeding itu kan hanya sifatnya uji coba. Nah, mana yang cocok karakter induk seperti ini harus pejantan seperti ini kan tetap ada. Insya Allah nggak sampai belum tikar kok. Bener. Jadi kuncinya kita harus memadai secara detail apa yang kita lakukan nanti, apa ya, pemilihan bibit terutama pemilihan bibit dengan dan harga ya Mas ya. Betul. Titik temunya ke situ. Nah, itu guys bisa dijelaskan sudah dijelaskan sama beliaunya bahwa yang namanya memelihara kambing di dunia breeding itu peluang ruginya itu kecil. Kalau benar, bawah kecil ya Pak ya. Kecil. Bahkan kalau di breeding lo ya, nggak ada kok kata kerugian gitu. Kalau induknya nggak mati loh. Tapi kalau yang namanya mati fatal itu kan itu urusan yang itu kan kuasa ya. sudah hukum alam. Ya. Sekarang kita coba aja beli calon indukan lah, harga 7,5 sampai 8 juta. Apa mungkin 2 putaran beranak rugi? Kan nggak mungkin. Betul. Ayo kita hitung aja. Betul. 2 putaran ini berarti kalau dua-dua menjadi 4 loh. 4, iya. Berarti dari induk menjadi 5 loh. Induk waktu itu belinya seandainya 8 juta. Apa mungkin anaknya 4 laku 8 juta? Kan nggak mungkin boleh sama peternaknya. Iya benar. Nah, maka logikanya seperti itu Yang aja. jelas kayak gitu ya. Ya cuma kadang pemula itu ngosong-ngosong lah kasarannya, ngosong-ngosong. Mintanya merawat Simple. langsung, Simple. langsung naik kuota Instan ngono ben. makanya yo kita masuk konten itu memang perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Kita melangkah di kontes perjuangannya enggak 1 tahun 2 tahun loh.
beberapa tahun baru masuk kontes loh. Untuk mencari nama di kontes itu nggak semudah kita membalikkan telapak tangan, wah aku nggawa langsung juara. Enggak. Ada step-step yang mau dilalui. Iya, bahkan kambing itu bisa jadi juara karena kita ya harus mengepaskan momen. Seperti kelas E, kelas D. Kalau momennya pas, terus postur bagus, insya Allah tetap masuk 10 besar, terutama di momennya. Nah, untuk sementara itu kita yang kita bahas pemula itu nggak sampai ini kambingnya kelas D momennya pas apa enggak, kan kadang nggak seperti itu. Ngawur ya Pak. Nah, yang penting wani. Ngawur. Wani. Ngawur. Padahal kambing itu perlu waktu untuk menjadi juara, perlu waktu, perlu persiapan, perlu momen juga. Ada yang kita susah mencari itu momennya. Wah ini kambing siap nggak ada kontes. Wah ini kambing siap nggak ada kontes, ya itu momennya yang perlu. Yang perlu diterapkan triknya yang momen ya Mas ya. Benar. Oke guys, itu tadi penjelasan dari beliaunya. Sekali lagi jangan lupa tonton video saya, ikuti video saya, like, subscribe, komen. Dan yang mau belajar langsung ke Panzer Farm, Siap, monggo. beliaunya juga bisa menerima. Monggo. Alamatnya Pak Alamat saya Dusun Pelosok Kembang, Desa Pikatan, RT 1 RW 5. Nomor HP 085 706 982 245. Cak Jo Blitar. Jom Blitar itu tadi semua alamat sudah tertera di situ. Nanti juga bisa jumpa sama beliaunya. Kalau mau bibitan juga bisa. Oke guys, jangan lupa ikuti terus, like, subscribe, komen atau share video saya sebanyak mungkin. Mungkin bisa menjadi motivasi buat para peternak-peternak yang lain. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.